Selamat datang di channel dakwah Inaratul Muhibbin TV bersama Ustadz Muhammad Syamsul Komar. Sebelum menonton jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kami semangat untuk berbagi video menarik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin wal hadirat, jemaah sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi untuk mengisi waktu dan umur kita agar diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh guru kita, tanda hari yang tidak ada barokahnya yaitu hari yang dimana tidak ada tambahan ilmu pada dirinya. Ketika hari-hari kita tidak ada tambahan ilmu, maka hari-hari kita tersebut tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap detik yang berlalu adalah bagian dari umur yang tidak bisa diganti. Maka mari kita pergunakan waktu dan kesempatan kita dengan ibadah, ilmu dan amal sehingga bisa memberikan manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada para keluarga, para istri, sahabat, dzurriyyat, dan para pengikut-pengikut mereka sampai akhir zaman nantinya. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah pelajaran kita pada malam hari ini masih di dalam pasal kelebihan menuntut ilmu yang bermanfaat. Dan kata Syekh Ibnu Ibad di dalam syarah hikam, wa'lam annahu qad warada fil kitab was sunnah min fadlil ilmi wal ulama'i ma la yuhsa kathiruhu wa la yurja husulu dhalika illa liman sahhat minhu niyyah wasihhatuha fi dhalik ay yakuna gharaduhu fihi talaba mardatillah wasti'malahu fima yanfa'u 'indah wa iradatul khuruji an dhulmatil jahli ila nuril ilmi. Fahadhihi an-niyyatu as-sahihah allati tuhmadu ala aqibatiha ajilan wa yujtana thamaratuha fi ta'atillah ajilan. Yang artinya
ketahui olehmu bahwasanya telah datang di dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kelebihan ilmu dan ulama yang tiada terhingga banyaknya. Jadi telah kita dengarkan bersama kata beliau bagaimana kelebihan orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, dan ilmu bermanfaat itu sendiri baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak terhingga jumlahnya. Dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sah daripadanya niatnya. Jadi kata Syekh Abdus Somad Al-Farinbari, kelebihan ilmu yang bermanfaat dan orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, kelebihan itu bisa didapatkan, fadilah itu bisa didapatkan kalau niatnya bagus. Niatnya bagus. Bagaimana sering kita dengarkan hadis yang sangat masyhur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Dengan niat amal yang kecil jadi besar, dengan niat yang bagus amal yang sedikit bisa menjadi banyak. Jadi fadilah ilmu yang bermanfaat itu bisa didapatkan kalau niatnya bagus di dalam mencarinya. Kalau niatnya tidak bagus, maka fadilah itu tidak akan didapatkan. Maka kata beliau, wala yurja husulu dzalik illa liman sahhat minhu niyyah. Tidak pernah bisa diharap sesuatu yang demikian tadi bisa berhasil fadilahnya terkecuali bagi orang yang bagus niatnya. Nah, kemudian bermula sah niatnya pada demikian itu adalah, jadi beliau memberikan konsep kepada kita semua bagaimana agar fadilah ilmu itu bisa kita dapatkan. Beliau memberikan konsep tentang niat di dalam kita menuntut ilmu. Di antaranya adalah kehendaknya di dalam menuntut ilmu itu, yaitu menuntut akan yang digemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama sekali, niat di dalam kita belajar itu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya Allah senang kepada kita, Allah gembira dengan kita. Itu niat yang paling utama di dalam kita mencari ilmu yang bermanfaat, di dalam kita berpendidikan. Tasawwur ya, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, maka hendaklah niat kita dan harus kita tanamkan di dalam hati kita dan jiwa anak-anak kita bahwa menuntut ilmu harus ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
supaya kita sampai ke Tuhan, supaya kita sampai ke Tuhan lewat yang namanya ilmu. Berkaitan dengan hal ini, Syekh Ramadan Al-Buti, ulama besar asal Suriah yang syahid, mati syahid karena dibom. Beliau meninggal lupa tahun berapa. Jadi Syekh Ramadan Al-Buti, beliau pernah menceritakan tentang pendidikan yang beliau lalui, yang beliau jalani. Jadi kata beliau, ketika saya berumur 15 ataupun 16 tahun, ayah saya membawa saya ke salah satu madrasah yang ada di kota Suriah, ada di kota Suriah. Jadi waktu itu ayah beliau berkata ketika memegang tangan beliau, jadi kata beliau, ayahnya bilang, jikalau aku tahu seandainya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyapu sampah di lantai, dengan menyapu sampah di jalanan, atau menjadi tukang sapu, niscaya aku akan jadikan engkau sebagai tukang sapu sampah. Itu kata ayah daripada Syekh Ramadan Al-Buti. Kata beliau, seandainya jalan menuju Allah itu, jalan menuju ridha Allah itu bisa dicapai dengan menyapu sampah di lantai, menyapu sampah di jalanan, maka aku akan pasti jadikan engkau sebagai tukang sapu sampah di jalanan. Itu kata bapak atau ayah orang tua daripada Syekh Ramadan Al-Buti yang diakui ilmunya oleh dunia. Nah, setelah itu ayahnya berkata lagi, walakinni wajadtu anna sabilal wusula ila Allah wal ilm. Tetapi aku dapatkan bahwa jalan yang bisa menyampaikan kita ke ridha Allah Subhanahu wa ta'ala huwal ilmu, yaitu jalan ilmu, bukan jalan yang lain. Jadi kalau kita ingin Tuhan ingin kayak kita, ridha dengan kita, satu-satunya jalan adalah jalan ilmu, tidak jalan lain. Ya, tidak ada jalan yang lain. Maka dari itu kata beliau, walidha wajjahtuka ila hadzal thariq, karena inilah ayah mengarahkan engkau ke jalan ini, karena aku lihat yang bisa menyampaikan engkau kepada Allah adalah madrasah-madrasah yang seperti ini, tempat belajar, tempat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, madrasah-madrasah, santren-santren, fakultas-fakultas yang mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dari sebab inilah kata beliau, aku arahkan, aku bawa engkau ke madrasah ini wahai anakku. Maka kata ayahku, kata Syekh Ramadan Al-Buti, al-an, sekarang uridu minka alla tadrusal ilma min ajlil wadhifah. Wahai anakku, sekarang ayah ingin darimu bahwa jangan engkau belajar niatnya untuk mendapatkan al-wadhifah, untuk mendapatkan pekerjaan. Ngapa sekolah? Supaya pajak PNS, supaya pajak jadi ya, pajak jadi naik, pajak ngelamar perusahaan ya, perusahaan naik.
Jadi kalau kita sekolah niatnya ngesajewi lah salah niat. Al-an kata beliau, uridu minka alla tadrusal ilma min ajlil wadhifah. Aku ingin darimu wahai anakku, engkau belajar jangan sampai niatnya untuk mencari pekerjaan. Karena itu salah niatnya, niat yang salah. Wa alla tadrusal ilma min li ajli syahadah. Begitu juga Bapak mengharapkan darimu jangan sampai engkau sekolah, engkau belajar untuk mendapatkan ijazah. Salah niatnya. Itu kata Syekh Ramadan Al-Muti yang dibilang oleh ayahnya sendiri. Jadi ayah berharap engkau belajar jangan mengharapkan pekerjaan, jangan mengharapkan ijazah. Wa alla tadrusal ilma li ajlil qiyadah. Begitu juga ayah berharap kepada engkau ketika engkau belajar di madrasah ini, niatnya jangan sampai nanti engkau ingin jadi pemimpin, ingin jadi rajin, ingin jadi pejabat. Salah niat, salah niatnya kata ayah daripada Syekh Ramadan Al-Muti. Au li ajli munasabatil aqran, atau engkau belajar dengan niat supaya bisa bersaing dengan kawan-kawanmu, bisa mengalahkan teman sebayamu. Salah kata ayah daripada Syekh Ramadan Al-Muti. Wa innama tadrusuhu min ajli mardatillah. Ayah berharap engkau belajar di madrasah ini niatnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Wajar Syekh Ramadan Al-Muti jadi ulama besar, jadi orang waliyun min awliyaillah. Kenapa? Karena niat di dalam belajar sudah bagus yang ditanamkan oleh ayahnya sendiri. Kita sekarang faktanya mayoritas terkecuali Manade asal sekolah apa juga sajewi dek kawasara perembehe jadilah bekne ngaret ikat jangan ngaret lagi mendebet. Itu perembeh kita orang tua nyekulah budak niat supaya budak debet gewi. Itu salah niat ya, salah niat. Kemarin kita sudah belajar, kata Rasulullah, para penuntut ilmu itu Allah sudah jamin rezekinya dengan jaminan yang khusus. Selain daripada jaminan rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluknya yang lain selain penuntut ilmu. Jadi kalau kita sebagai orang tua sudah menanamkan di dalam jiwa anak-anak kita ketika mereka berpendidikan mendapatkan pekerjaan, maka niat kita sudah salah. Ilmu tadi bisa menjauhkan anak-anak kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak tuatnya orang yang sekolah tinggi tapi dia kedepur, dia bernadab kayak orang tua, dia bernadab kayak guru apa lagi. Berapa banyak kita nemu orang-orang yang berpendidikan kata kita yang sekolahnya tinggi. Kenapa? Darinya sekolah niatlah salah. Darinya sekolah niatlah salah. Jadi ketika kita belajar majelis taklim, madrasah, kemudian pesantren ataupun pendidikan yang lain, maka tanamkan di dalam jiwa kita dan anak-anak kita untuk mencari ridha Allah supaya
kita supaya budak nampe ke Tuhan. Asa kita nampe ke Tuhan, Tuhan tahu kali, Tuhan dek ude, Tuhan dek ulai, Tuhan ya, Tuhan melihat, Tuhan dengar. Ya. Mari kita kutip perkataan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Itu juga perkataan guru kita, tidak akan pernah sengsara orang yang belajar ilmu yang bermanfaat, belajar ilmu agama kalau niatnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adebi jalan Allah Subhanahu. Berbeda anak-anak kita yang S1, yang S2, yang sampai sekarang belum dapat pekerjaan, berapa banyak di daerah kita? Berlembur, oke? Berlembur. Apa? Bisa jadi faktornya, salah satunya ini bisa jadi. Itu yang paling utama di dalam kita mencari ilmu yang bermanfaat, kata Syekh Abdul Somad Al-Balimbani, yaitu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia itu bermula sah niatnya pada dan demikian itu adalah kehendaknya di dalam menuntut ilmu itu, yaitu menuntut akan yang digemari Allah Ta'ala, yaitu mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat, dan lagi amalkannya ilmunya pada yang memberi manfaat padanya. Nah, jadi artinya yang pertama niatnya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua niatnya ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk dijual, tapi untuk diamalkan. Ya, untuk diamalkan. Kemudian yang ketiga menjauhkan diri daripada maksiat dan mengerjakan taat, artinya menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasul. Kenapa kita harus berpendidikan? Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus bermajelis taklim? Karena menjunjung tinggi perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita bahas pada minggu yang lalu. Ada pertanyaan dari Pak Kades kita tentang bagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utlubul ilma walau bising, tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadis sambungannya, fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim, karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Kata para ulama kita, hadis ini matanya itu statusnya masyhur. Hadis ini memang sangat populer. Ya. Tuntutlah ilmu walaupun negeri Cina, itu hadisnya sangat populer. Tapi sanadnya mata rantai hadis ini kata para ulama dhaif, lemah, statusnya lemah, tidak kuat. Tapi tidak masalah untuk kita jadikan sandaran di dalam fadilah, untuk mendapatkan fadilah ilmu yang bermanfaat. Dan bahkan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengomentari hadis ini, kata beliau, kalau ke negeri yang jauh saja kita wajib untuk datang ke negeri tersebut untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, apalagi ilmu yang bermanfaat itu dekat tempat, berarti lebih wajib kita mendatangi tempat tersebut. Untuk apa? Menjunjung tinggi perintah Allah dan perintah Rasul.
Dan lagi isyarat keluar daripada kelamnya jahil kepada terangnya ilmu. Nah, jadi yang keempat, niatnya kata Syekh Abdul Somad Al-Balimbani, supaya niat kita bagus di dalam menuntut ilmu itu, samping menggapai ridha Allah, mengamalkan ilmu, menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasul, juga adalah menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita, hilang butuh bang kita. Itu niat kita belajar, hilang butuh. Karena hakikat diri kita ini adalah jahil. Aslinya diri kita ini adalah bodoh. Bodoh diri kita. Wa 'allimni fa inni jahil. Ya Allah, ajarkanlah diriku karena aku ini bodoh. Karena kita tidak mungkin dilahirkan dalam keadaan alim. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah, karena tidaklah seseorang itu dilahirkan dalam keadaan alim. Tidak mungkin kita pas lahir langsung alim, langsung tahu gede-gede. Tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Maka minta kepada Allah, niat dalam hati dengan kita mendengar kajian, hadiri majelis taklim, kita titipkan anak kita ke madrasah, ke pesantren-pesantren, ke perguruan-perguruan tinggi. Niatnya apa? Ya. Di antara niatnya adalah untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri, sehingga kelamnya kejahilan bisa diterangi dengan cahayanya ilmu yang bermanfaat. Jadi kebodohan itu seperti kegelapan. Jadi asal kita tahu besin trabes, besin trabes kita tahu. Apapun tahbid tahdik nanti asal belembu besin trabes. Nama gede belembu. Kita ke kebun malam-malam bawa motor nanti belembu, nanti ngerasap, kan? Nah iyalah. Kalau kita dalam hidupnya di lampu hidayah, di lampu ilmu, maka kita besin trabes, besin ewi. Itu niatnya untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri. Ada lagi ditambah para ulama kita, di antara ada 12 niat yang baik ketika kita belajar. 1 sampai 4 sudah kita bahas. Yang kelima diantaranya adalah menyenangkan para malaikat-malaikatnya Allah. Kenapa kita harus belajar? Niat kita untuk menyenangkan para malaikat-malaikatnya Allah. Karena malaikat sangat gembira melihat para penuntut ilmu. Kemudian selanjutnya yang keenam, untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, dan untuk membebaskan diri kita daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat kita belajar, supaya kita dapat rahmat, supaya kita dapat ampunan, supaya kita dapat kebebasan. Karena dikatakan kalau kalian ingin melihat orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari nerakanya, lihatlah kepada para penuntut ilmu. Kalau ingin melihat orang yang dibebaskan oleh Allah dari azab nerakanya, lihatlah kepada wajah para penuntut ilmu. Karena status mereka adalah orang-orang yang mulia. Maka ada salah seorang ulama yang menyatakan, aku ingin bahwasanya aku wafat dalam keadaan statusku menuntut ilmu. Kenapa? Derajat penuntut ilmu dengan para nabi hampir setara.
Hanya satu derajat yang membedakan antara mereka dengan para anbiya-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kan bebas daripada adab nerakanya Allah. Jadi inilah salah satu niat kita. Kenapa kita ke majelis walaupun 2 minggu sekali malam Kamis? Niat kita salah satunya supaya kita berstatus penuntut ilmu. Ketika tak kita dijemput oleh Allah, mudah-mudahan status nanti lepas daripada kita, sehingga hadap Allah jauh, murka Allah jauh dari kita. Itu niatnya dalam hati kita. Kemudian yang ketujuh, niat menuntut ilmu itu mensyukuri atas nikmat akal, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan dan kelapangan. Itu niat kita, mensyukuri nikmat akal yang telah diberikan oleh Allah pada kita, mensyukuri nikmat kesehatan, mensyukuri nikmat kesempatan. Ni'matani maghbudun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua macam nikmat yang mayoritas manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Kebanyakan orang dek pacak munia, dek sehat dek pacak munia, sempat dek pacak munia. Banyak waktu sempat tapi dek pacak munia sempat dan digunakan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ketika kita belajar, niatkan untuk mensyukuri nikmat akal, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Selanjutnya yang ke-8, di antara niat kita di dalam menuntut ilmu itu adalah mendengar kalam Allah, mendengar ayat Al-Quran, mendengar hadis Rasul, mendengar perkataan para aulia, wali-wali Allah dan orang-orang yang soleh. Karena kesemuanya itu akan bisa membuat tentram di dalam hati kita, bisa membuat tenang di dalam hati kita. Mendengar kalam-kalam Allah, mendengar hadis Rasul dan nasihat dari para ulama-ulama kita, supaya hati kita ini bagus. Selanjutnya yang ke-9, di antara niat di dalam kita belajar itu adalah ifrahul walidain, menggembirakan hati kedua orang tua kita, nyenang hati emak kita, membuat senang kedua orang tua. Dan itu adalah pintu kesuksesan bagi kita. Ketika orang tua kita senang dengan kita, maka ini adalah pintu kita untuk mendapatkan kesuksesan, keberuntungan dunia dan akhirat. Selanjutnya yang ke-10, di antara niat di dalam kita menuntut ilmu itu adalah ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi kita. Niat apa kita kawal ke masjid malam ini? Salah satu niatnya supaya kita pacak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Karena kata Imam Junaid bin Muhammad rahimahullahu ta'ala, at-turuku ilallah kulluha masdudatun illa ala man yaktaba athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan menuju Allah itu seluruhnya tertutup. Jalan-jalan menuju Allah itu semuanya tertutup, melainkan atas orang yang mengikuti jejak langkah Rasul. Itu terbuka, jalan menuju Allah itu terbuka. Bagi orang-orang yang tidak mengikuti jejak langkah Rasul, maka jalan menuju Allah tertutup. Jadi jalan mana yang harus kita gunakan sehingga kita bisa sampai
kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Asy'ari mengatakan, laisa laka wusulun ila nabiyyika illa min babi syaikhika. Engkau tidak akan pernah sampai ke nabimu melainkan lewat pintu gurumu. Kita tidak bisa mengikuti jejak langkah Rasul tanpa guru. Maka artinya jalan menuju Allah itu, seorang guru itu adalah syarat mutlak untuk kita bisa sampai ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar agama itu kalau tidak berguru dek baca. Syarat mutlak untuk agar supaya kita sampai kepada Allah adalah pintu guru kita. Karena guru kita lah yang menyampaikan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man laisa lahu syekh fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, syaitan gurunya. Syaitan gurunya. Jadi kita kalau berguru. Walaysa laka wusulun ila rabbika illa min babi nabiyyika. Dan engkau tidak akan pernah sampai ke Tuhanmu melainkan lewat pintu nabimu. Tidak kita datang ke Tuhan tanpa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan qadru qurbil insan minal habibi sallallahu alaihi wasallam qadru mutaba'atihi lah. Kadar dekatnya manusia dari Nabi itu tergantung mengikutinya dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita banyak ikut Nabi, nampaklah kita kayaknya. Semakin banyak kita ngikut jejak langkah Nabi, maka semakin nampak kita kayak Nabi. Semakin jauh kita daripada ngikut jejak langkah Nabi, semakin jauh juga kita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kajian-kajian kita seperti ini itu adalah sunnahnya Rasul, jejak yang langkah yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawaknya bisa kita pintu untuk kita bisa sampai ke Nabi dan pintu agar supaya kita bisa sampai ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang tukang bebek kita. Kenapa? Karena kita tahu daripada guru-guru kita, tahu dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan kita kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dek baca langsung kita ke Tuhan, dek baca tanpa lewat guru dan nabi dek baca. Misal kita nak langsung ke Tuhan, misal tanpa perantara guru, tanpa perantara nabi, mustahil. Kan ya rumusan. Kan itu rumus. Jadi rumusnya guru, nabi, Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan pada ad-din ghariban. Agama itu datang dalam keadaan aneh. Dulu ketika Nabi baru menyebarkan agama Islam, aneh bagi masyarakat jahiliyah. Apa ini Islam? Aneh. Asing. Wa sayaudu ghariban. Dan nanti kata Nabi kita, agama itu datang masanya dia akan asing. Karena pada seperti dia datang pada mulanya. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi kita, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Ghuraba, orang-orang asing. Ya, masyarakat kita melihat orang-orang yang aktif di majelis taklim, yang aktif di pendidikan agama, bagi mereka sebagian asik, aneh bagi mereka, karena tidak
sebanyak konser musik. Yang hadir di majelis taklim tidak sebanyak